negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung jawabnya adalah di tangan presiden. Maknanya, kepala pemerintahan jelas pasal 4 ayat 1. Kepala negara dijelaskan di penjelasan presiden, simbol negara tertinggi di bawah MPR. Tetapi, ini tidak ada di dalam undang-undang yang baru. Di tengah derasnya serangan terhadap Prabowo di media sosial, muncul spekulasi bahwa ada kepentingan politik yang bermain di balik layar. Narasi yang beredar menyebut, jika posisi Prabowo melemah, maka jalan bagi Gibran akan semakin terbuka. Nama Jokowi pun ikut diseret dalam berbagai dugaan yang hingga kini belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari gaduh politik ini? Yang terjadi, itu yang terjadi. Bukan untuk apa-apa, nggak ada perang ideologi sekarang, nggak ada. Yang ada ekonomi. Mulai dari minyak dulu, sekarang beralih kepada ekonomi. Tanah, air, energi, tumbuh-tumbuhan. Karena memang teori Thomas Malthus mengatakan jumlah penduduk itu luar biasa berkali-kali, tapi kesediaan pangan hanya tambah-tambahan. Jadi kalau tidak dimanage bisa kanibalisasi. Itu sebenarnya permasalahannya. Maka tadi yang disebutkan tadi intinya di Undang-Undang Nomor 33 itu tadi. Nah, kondisi sekarang ini ya seperti ini sekarang. Maka kita balik, mengapa kejadian seperti ini? Saya ingatkan bahwa pada hari Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan Mahkamah Konstitusi nomor 90 bahwa Gibran bisa maju sebagai wakil presiden. Dirubah, bukan setelah 40 tahun, tapi dirubah, pernah punya pengalaman memimpin, dipilih oleh rakyat. Itu pamannya mengakali seperti itu kan gitu. Ketika nama mantan petinggi intelijen mulai dikaitkan dengan riuhnya perang opini di media sosial, publik pun bertanya, apakah ini sekedar kebetulan politik atau ada kekecewaan elit yang berubah menjadi pertarungan pengaruh? Di balik hiruk-pikuk narasi digital, siapa sebenarnya yang sedang bermain di belakang layar? Sejak awal memang ditodong, diintimidasi untuk milih Gibran. Itu rangkaian dari semuanya ini, rangkaian dari undang-undang itu sebenarnya. Sehingga begitu dilantik jadi presiden, masih juga dibebankan untuk menerima menteri-menterinya. Ini sangat luar biasa loh. Saya mengalami membuat perjanjian bisnis dengan China Belt and Road yang harusnya terbit pertama bulan September, minta diundur setelah pelantikan presiden, minta diundur lagi setelah pelantikan kabinetnya. Begitu kabinetnya dipilih, mereka mengundurkan diri dengan kerugian MOU yang sudah dibayar. Jadi sudah tahu seperti itu. Itulah ekonomi. Gelombang kritik terhadap Prabowo disebut bukan lagi sekedar suara publik biasa. Polanya dinilai seragam, masif, dan berulang di berbagai platform, memunculkan dugaan adanya operasi pembentukan opini yang terorganisir. Pertanyaannya, apakah ini kritik murni rakyat atau ada aktor yang sedang memainkan persepsi untuk menggerus legitimasi kekuasaan? Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan Mahkamah Konstitusi nomor 90 bahwa Gibran bisa maju sebagai wakil presiden. Dirubah, bukan setelah 40 tahun, tapi dirubah, pernah punya pengalaman memimpin, dipilih oleh rakyat. Itu pamannya mengakali seperti itu kan gitu. Tetapi permasalahannya ketika hari Jumat atau hari Sabtu, setelah ditunggu-tunggu oleh sang paman, nggak bereaksi dia namanya Prabowo Subianto, maka sang paman mengancam, alhamdulillah batas usia minimal sudah bisa saya selesaikan, tinggal satu aja, batas usia
maksimal. Bisa terjadi calon presiden yang umurnya tua tidak masuk menjadi presiden. Artinya apa? Sang paman mengancam, hei Prabowo. Ketika isu yang sama terus diulang, emosi publik terus dipancing, dan persepsi dibentuk tanpa henti, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau salah. Pertanyaannya, apakah publik sedang menyaksikan kritik biasa atau sedang menjadi sasaran perang psikologis yang dirancang untuk menggoyang kepercayaan terhadap kekuasaan? Dengan 3 pasangan digulingkan oleh rakyat karena kondisi ekonominya nggak baik. Tapi 3 tahun kemudian rakyat juga merasakan bahwa stabilitas politik tidak ada, ekonomi jatuh juga, diminta lagi naik lagi, karena memang sejarah mengatakan bahwa sistem otoriter itu memiliki risiko besar juga. Karena apa? Korupsi tidak terawasi, penyalahgunaan kekuasaan, pembungkaman kritik, dan regenerasi kepemimpinan yang buruk. Itu sudah terjadi di tempat kita sekarang ini. Walaupun kita pernah dikasihkan contoh pada saat zaman Orde Baru, kurang lebih tahun 70-an, ekonomi kita bagus, booming kan, tapi itu karena minyak juga. Kemudian stabilitas geopolitik, perang dingin, kita mendapat bantuan barat, dan kita juga seperti sekarang bonus demografi. Saya cuma menyampaikan bahwa tidak semua keberhasilan itu otomatis bisa diaplikasikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya persingkat saja. Saat tagar tiba-tiba meledak, narasi seragam membanjiri lini massa, dan isu tertentu terus dipompa tanpa henti, publik patut bertanya, ini benar suara rakyat atau sekedar gema yang diperkeras mesin? Di era digital, yang paling berisik belum tentu yang paling banyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.